Selamat malam para pendengar sekalian dimanapun saat ini sedang berada. Ke siaran atau disiarkan dari Jalan Pulau Menyangan Singaraja Bali tur ke Pancarang Ring Margi Purutaman Desa Penguluran Groga Buleleng Bali. Ya, selamat malam, selamat jumpa pada malam hari ini kembali seperti biasa di acara Membangun Citra Hindu, yang mana seperti biasa diasuh oleh Bapak Wayan Suje. Topik pada malam hari ini yaitu Tumpek Warige atau Pengatak, merupakan salah satu hari raya umat Hindu di Bali yang diperingati 25 hari sebelum Hari Raya Galungan, yang bertepatan pada hari Sanesjare Kliwon Wuku Warige dalam kalender Sake, kalender di Bali. Ya, malam hari ini kembali ketemu bersama Bapak Wayan Suje akan memberikan pengertian atau makna Tumpek Warige. Silakan Pak Wayan. Om Swastiastu, para pendengar Radio Pesona Bali dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Membangun Citra Hindu. Dan pada hari ini 29 Juni 2019, ini adalah perjumpaan kita yang ke-329. Dan tema yang kita angkat pada malam ini adalah memaknai Tumpek Pengatak. Nah, sebelum kita akan mengkaji atau membicarakan tentang Tumpek Pengatak ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan melantunkan mantra seperti biasa yang saya ambilkan dari Brihadaranyaka Upanishad. Kita awali dengan Om Karam 3 kali. Om Asyhadu ma sagamaya Dhamma suma Yotir Gamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Ya Tuhan, tuntunlah hamba dari kepalsuan menuju kebenaran, dari kegelapan pikiran, akal dan budi menuju cahaya suci-Mu ya Tuhan, dari alam kesementaraan yang akan berakhir pada kematian menuju kemanunggalan dengan diri. Ya, terima kasih Pak Wayan sudah memberikan doa kepada kita semuanya dalam acara Membangun Citra Hindu bertepatan pada hari ini Tumpek Warige atau Pengatak. Istilahnya merupakan hari di mana umat Hindu di Bali menghaturkan sesajen kepada tumbuh-tumbuhan gitu Pak Wayan ya. Ya, untuk lebih jelasnya silakan Pak Wayan. Iya, Pak Jiro, ini sebenarnya kan hari raya yang kita lakukan 6 bulan sekali. Setiap 210 hari kita merayakan yang namanya Tumpek Pengatak. Saya ingin menyampaikan dulu makna dari Tumpek Pengatak ini. Kalau kita coba kaji di dalam Lontar Sunda Higame, di situ jelas disampaikan bahwa makna dari tumpek itu adalah tampek. Tampek itu artinya adalah mendekat. Tepatnya adalah mendekatkan diri, yaitu kepada Tuhan. Dan orang-orang Bali selalu kan menyatakan hari ini adalah hari otonan gitu, yaitu otonan untuk tumbuh-tumbuhan. Artinya semua tumbuhan yang ada di seluruh jagat ini hari inilah motonan gitu. Ini ibarat orang yang tidak tahu tanggal kelahiran gitu Pak Jero. 31 Desember disebut gitu kan. Nah sekarang kalau kita lihat
Warige itu di dalam lontar Sundari Bungka itu maknanya adalah wewara ring rage. Sehingga kalau saya mencoba menggabungkan kedua kata itu, tumpak warige ini sebenarnya lebih tepat kita jadikan sebagai bahan untuk berintrospeksi diri, mendekatkan diri dengan berusaha untuk mengenali diri kita. Walaupun kita melakukan ritualnya kepada tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya ini kan sebuah ucapan terima kasih yang kita ingin sampaikan kepada tumbuh-tumbuhan itu secara langsung, dan kemudian kepada Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga tumbuh-tumbuhan dapat melakukan swadharmanya sebagai tumbuh-tumbuhan. Saya akan sampaikan dewatanya itu kan biasa dikenal sebagai Sang Hyang Sangkara. Kalau kita lihat dari pemaknaan, Sangkara itu berasal dari kata Samkaruti, yang artinya adalah yang memberikan kebahagiaan, yang memberkati kebahagiaan. Sehingga kalau saya mencoba mengaitkan lagi kata-kata yang tadi dengan pelaksanaan upacara tumpak warige, kita berusaha menasehati diri kita. Sebenarnya tujuannya kan untuk menuju galungan 25 hari yang akan datang. Galungan itu kan kita merayakan kemenangan Dharma. Sehingga hari inilah mulainya usaha kita supaya bisa memenangkan diri, kekuatan Dharma yang ada di dalam diri kita. Dan setelah kekuatan Dharma itu mampu kita menangkan dalam diri, dalam bentuk berpikir, berkata, dan berbuat yang suci, barulah kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Karena tujuan kehidupan ini sebenarnya kan untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Nah, dari sini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kita mencoba melihat juga apa yang ada dalam Bhagavad Gita, itu jelas-jelas disampaikan bahwa orang yang bisa mencapai jagat hita, orang yang bisa mencapai kelepasan, atau biasa juga disebut dengan mencapai kamoksan, itu sesungguhnya adalah diawali dengan mensejahterakan alam ini yang biasa kita sebut sebagai Buddha Hita. Berarti Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebelum kita mencapai kehitaan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, maka jagat ini juga jangan dilupakan. Mengapa? Karena hidup kita ini sesungguhnya kan tergantung kepada alam ini. Mari kita pelajari dulu, kita pahami dulu apa yang terjadi berkaitan dengan filosofi pandangan manusia terhadap alam. Itu banyak ada namanya ideologi yang berkaitan dengan kealaman, yang berkaitan dengan ekologis. Misalnya pada awalnya dengan kemajuan teknologi yang ada, dan kemudian merujuk kepada katakanlah kitab suci yang tampaknya penafsirannya juga tidak tepat. Mereka berpandangan bahwa dengan teknologi ingin menguasai alam, gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang namanya manusia dengan menguasai teknologi, akhirnya dia mengeksploitasi lagi, bukan sekedar mengeksplorasi, tapi mengeksploitasi bumi ini. Dengan bumi yang tereksploitasi, berikutnya apa yang terjadi? Kita semua menyaksikan sekarang berbagai bencana terjadi di jagat ini yang disebabkan oleh ulah manusia. Kita sebut diantara misalnya pemanasan global, gitu kan. Mengapa terjadi pemanasan global? Itu penyebabnya adalah karena terlalu banyak kita memasok yang namanya karbon dioksida ke atmosfer. Yang penyebabnya adalah karena penggunaan dari katakanlah sumber-sumber energi secara royal. Dalam artian apa? Kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Maka hal ini mengingatkan saya kepada apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Gandhi menyampaikan bahwa yang namanya bumi ini akan mampu menyediakan kebutuhan hidup buat semua manusia. Tapi
bumi ini tidak akan pernah mampu memenuhi selera kerakusan dari orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Maka dari situlah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, kita sekarang sudah memperlakukan bumi ini sebagai makhluk yang diperas saja tanpa ada upaya untuk melakukan konservasinya. Maka dari situ bermunculanlah kemudian ideologi-ideologi yang saya pikirkan basisnya adalah spiritual, yaitu mulai dari kita mengenal adanya ekologi dalam. Dalam artian adalah tidak hanya semata-mata melakukan eksplorasi keluar terhadap bumi ini, tetapi juga melakukan pencarian ke dalam dirinya. Berikutnya muncul lagi namanya ekologi sosial, dan termasuk juga ekologi yang ekofeminisme, yaitu bagaimana memperlakukan bumi ini yang memiliki karakter kefeminiman, yaitu karakter yang diwujudkan dengan sifat-sifat kewanitaan. Bumi yang bersifat mengasuh, bumi yang bersifat melayani, menyediakan pada kita kebutuhan kita, bumi yang sedemikian indah. Itulah pandangan-pandangan yang dimunculkan. Dan tampaknya inilah yang lebih bersahabat terhadap bumi. Jangan sampai kita merontokkan seluruh rambut-rambut yang bermunculan di bumi. Dalam artian adalah tumbuh-tumbuhan itu. Bukankah kita sudah diajarkan di dalam Yajurveda bahwa manusia itu perlu belajar banyak pada tumbuh-tumbuhan. Dan hari ini pada Tumpak Warige ini rasanya momen itu sangat bagus untuk saya bicarakan, yaitu wewarah ringrage dengan bercermin, dengan belajar pada tumbuh-tumbuhan. Weda-weda kita banyak menjelaskan bahwa yang namanya tumbuh-tumbuhan itu memiliki karakter, memiliki sifat satwika, memiliki sifat kedewataan. Mengapa tumbuh-tumbuhan disebutkan memiliki sifat kedewataan? Karena tumbuh-tumbuhan inilah bisa mengubah sesuatu yang semula tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan bisa mencemari menjadi justru bahan makanan. Saya sudah menyampaikan di sini bahwa tumbuh-tumbuhan melakukan yang namanya yagya fotosintesis. Dialah yang mengubah karbon dioksida yang kita keluarkan selama bernapas, yang dikeluarkan dari pembakaran, termasuk bahan-bahan bakar yang kita pergunakan dalam hidup keseharian kita. Dengan bantuan dari sinar matahari, maka pada klorofil saat hijau daun dari tumbuh-tumbuhan itu terjadilah proses kimia, di mana karbon dioksida dan air yang diserap dari akar diubah menjadi yang namanya karbohidrat. Dan dari situ tumbuh-tumbuhan telah menyediakan makanan buat seluruh makhluk binatang dan kemudian manusia yang ada di muka bumi ini. Dan berikutnya, karena yagnya yang sedemikian utama dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan ini, maka berikutnya yang terjadi adalah limbah yang dihasilkan ternyata juga sungguh bermanfaat buat kehidupan kita, karena dia menghasilkan oksigen. Nah, dengan oksigen itulah kemudian kita bisa melakukan yang tadi, kita mengambil makanan yang disediakan oleh tumbuh-tumbuhan, dan akhirnya di dalam diri kita setelah dicerna dia dibawa oleh darah sampai kemudian di sel-sel kita, dan di situ kemudian terjadi yang namanya proses oksidasi, proses pembentukan energi buat kita. Jadinya apa, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai? Berarti kita sangat-sangat berhutang budi kepada tumbuh-tumbuhan. Maka dari situ tampaknya manusia perlu melakukan ucapan terima kasih secara langsung. Dan itulah yang kita lakukan pada saat ini dengan label Tumpak Pengatang itu. Kalau pengatang itu kan sama dengan pengarah.
tidak cuma mengarah kepada tumbuh-tumbuhan bahwa 25 hari akan ada galungan, tetapi juga yang paling penting adalah mengarahkan ke dalam diri kita supaya perilaku kita ini bisa menjadi semakin harmonis dengan alam ini. Bukankah Cendekiawanti Sastra juga menyampaikan jelas di situ bahwa ada 3 ratna, ada 3 yang namanya ratna itu kan dimaknai sebagai mutiara, dimaknai permata di jagat ini. Kalau kita bilang awam, maka permata itu pasti yang kita pikirkan intan gitu. Tapi orang bijaksana menyampaikan tidak. Itu ada 3. Yang pertama disebutkan sebagai permata dunia itu adalah air. Karena tanpa air kita tidak akan bisa hidup. Tanpa air juga tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa hidup seperti yang tadi. Itu langsung dari Tuhan yang menciptakan. Dan yang kedua adalah disebutkan tumbuh-tumbuhan. Itu yang menjadi permata dunia. Karena tumbuh-tumbuhan menyediakan setidaknya 2 hal disebutkan. Pertama makanan, yang kedua obat-obatan, dan ketiga barulah subasita. Itulah kata-kata yang bijak. Sehingga kalau kita ingin melihat sekarang permata di dunia ini, 3 hal itu, kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang bijak, itu juga akan bisa mengharmonisasi diri kita termasuk dengan Tuhan. Nah, itu yang akan saya bicarakan lebih lanjut sebentar, Pak Jero. Barangkali ada yang perlu disampaikan ini untuk biar tidak terlalu dahaga gitu. Silakan Pak Jero. Terima kasih Pak Wayan ya, sudah silakan minum dulu. Soalnya agak seret-seret nih saya dengar Pak Wayan ya. Berarti seperti tadi saya bilang ya, tumpa warga itu menjelang 25 hari menuju 25 hari kandungan gitu ya. Iya. Dan itu merupakan pantangan bagi kita kan, seperti memetik bunga, menebang pohon, dan selainnya kita menanam pohon pada waktu tumpah warga ya. Seperti orang-orang tua dulu bilang begini Pak, dadong ini cuma biar berbuah semuanya kan begitu. Maknanya Pak ya, di sisi etika umat Hindu begitu ya, kita diperbolehkan menebang pohon dan juga memetik bunga, buah dan daun. Justru mereka diharapkan menanam pohon pada hari ini kan begitu Pak. Oke, silakan Pak ya lanjutkan. Iya, itu sudah pembicaraan kita di tingkat kearifan lokal. Iya. Di mana orang-orang tua kita yang tidak tahu mantra gitu kan. Tapi saya harus menyampaikan dulu begini. Sesungguhnya penyucian itu kan ada 3 hal yang perlu dipakai. Ada yang namanya yantra, tantra, mantra kan gitu nih. Nah, kalau kita melihat dari yantra, mereka lebih banyak memakai sarana kan waktu itu. Kenapa? Karena berbicara dengan alam itu sesungguhnya begini. Saya harus menyampaikan dulu bahwa semua makhluk yang ada di jagat ini sebagai ciptaan Tuhan itu berdasarkan spesiesnya dia memiliki yang namanya alat komunikasi Pak Jero. Kita antar manusia bisa berbahasa menggunakan bahasa yang kita kenali. Ada bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya gitu kan. Artinya dengan bahasa itu kita berkomunikasi. Terus binatang juga berkomunikasi kan. Sehingga mereka bisa berinteraksi antara binatang satu dengan lainnya. Malah sebagai orang kimia, saya akhirnya juga tahu bahwa yang namanya makhluk-makhluk kecil yang biasa kita sebut serangga, mereka juga berkomunikasi Pak Jero. Dia berkomunikasi dengan yang namanya bahan kimia, namanya feromon gitu. Apa itu feromon bagi orang luar kimia namanya tidak penting gitu kan. Tapi mereka yang jelas bisa berkomunikasi. Terus sekarang bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan makhluk yang spesiesnya berbeda gitu. Berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan pada hari ini. Nah, disitulah saya perhatikan bahwa harus ada satu bahasa yang bersifat universal yang bisa dipahami oleh semua makhluk itu Pak Jero. Saya kok menjadi teringat juga mengapa kalau kita menonton katakanlah nyanyian gitu kan, kita kan sering mendengar nyanyian yang tidak tahu kita apa makna nyanyian itu.
tetapi hati kita bisa merasakan kan nyanyian itu. Nah, kalau nyanyian itu juga bisa dirasakan oleh sesama manusia. Sekarang kalau dengan tumbuh-tumbuhan bagaimana? Jangan-jangan juga ada bahasanya. Maka saya ingin menyampaikan bahwa semua makhluk hidup itu sebenarnya dia memiliki satu bahasa juga. Bahasa itu adalah bahasa kasih sayang. Bukankah seekor anjing yang dibelai-belai dengan penuh kasih sayang, dia juga bisa merasakan kasih sayang itu. Dan kita tidak tahu apakah dia mengerti dengan bahasa kita gitu kan. Demikian juga berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Karena berbagai penelitian yang dilakukan termasuk di Thailand, ternyata ucapan itu mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. Nah, termasuk juga yang dilakukan oleh saudara-saudara di Denpasar itu, dia melantunkan mantra pada waktu menanam padi. Apa yang terjadi dengan menyampaikan mantra Gayatri, ternyata tumbuh-tumbuhannya bisa berkembang dengan baik. Dalam artian adalah produksinya lebih tinggi dari yang tidak diberikan lantunan-lantunan kasih sayang seperti itu. Maka dari situ saya ingin menyampaikan orang tua kita, walaupun bahasanya sangat sederhana kepada alam itu gitu kan, tapi karena disampaikan dengan penuh keyakinan, dengan tantra yang ada dalam dirinya, ternyata mereka bercakap-cakap dengan tumbuh-tumbuhan itu. Walaupun dia menyebut dadong-dadong kan gitu kan, kaki-kaki, dalam artian kita merasakan bahwa kita adalah generasi penerus dari dia kan begitu. Dan itu adalah sikap penghormatan. Inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa orang sekarang pada bagian itu perlu meniru gitu. Yang perlu ditiru adalah sikap bersahabat dengan alam itu. Maka dari sini Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai, mari kita sekarang belajar dengan apa yang ada di dalam kitab suci kita, khususnya yang menyebutkan bumi ini sebagai ibu, sehingga kita mengenal bahwa bumi ini adalah ibu pertiwi. Bumi mata artinya adalah bunda pertiwi. Kalau kita menyebut beliau sebagai bunda, berarti kita tidak boleh hanya mengambil saja dari bumi. Karena kalau sekarang kan kita perhatikan Bapak, di daerah-daerah tambang itu bumi itu memang betul-betul dihancurkan gitu kan. Dan akhirnya apa yang terjadi dengan eksploitasi seperti itu? Kenikmatan yang ada dalam satu generasi itu akan berakibat pencemaran pada generasi-generasi berikutnya. Karena alam ini kan tidak akan bisa secepatnya untuk mengatasi yang namanya polutan-polutan yang diciptakan oleh manusia-manusia itu. Maka dari situlah apa yang ada di dalam Atharva Weda itu jelas menyampaikan bahwa bumi ini katanya disanggah, dalam artian adalah didukung oleh 6 hal. Dan itulah yang perlu kita tegakkan sekarang. Ke-6 hal yang dapat disebutkan sebagai penyangga, yang berawal pertama adalah dari mindset kita terhadap bumi, yaitu disebutkan pertama adalah satya, yang kedua adalah reta. Saya ingin mengatakan 2 hal ini. Satya itu adalah kebenaran. Pernahkah kita memikirkan bahwa yang namanya kebenaran itu yang berawal dari pikiran, ucapan, dan kemudian perilaku kita, itu juga akan mempengaruhi jagat ini. Barangkali sebagai orang kimia saya akan menyampaikan bahwa bumi ini kan dibentuk oleh 2 hal, Buddha, Kala. Buddha itu artinya materi, Kala itu artinya energi. Berarti pembentuk jagat raya ini ada 2 hal, itu adalah materi dan energi. Pernahkah kita memikirkan bahwa yang namanya mata kita ini, dia juga akan mendapat makanan. Makanannya itu adalah apapun yang kita lihat. Berarti dari benda yang kita lihat itu akan memancarkan energi kepada kita. Maka kita akan bisa melihat warna dari benda itu. Berarti ada energi yang masuk lewat mata kita. Itulah yang kita kenal dengan nama energi cahaya. Terus yang kedua adalah telinga kita juga mendengar.
Dan kita tahu yang kita bisa dengar adalah suara. Dan suara itu punya dewa, namanya Sang Hyang Iswara. Kalau sudah menyebutkan dewa, berarti di situ ada kekuatan, karena punya dewi. Dan kekuatannya itu, sekali lagi, saya menyebut energi. Berarti ada energi juga yang masuk lewat telinga kita. Berikutnya, kita tahu bisa masuk makanan ke dalam mulut kita. Bisa masuk yang namanya air ke dalam mulut kita. Secara kimia orang akan melabel semua itu sebagai bentuk materi dan energi kimia yang ada di dalamnya. Berarti ada yang masuk ke dalam diri kita berupa energi. Maka yang namanya diri kita pun juga akan mengeluarkan energi. Kalau tidak begitu mungkin kita akan meledak gitu kan, kelebihan energi. Maka dari dalam diri pun juga akan energi keluar. Inilah satya yang harus kita pahami. Prinsip kebenaran yang tidak bisa ketentang oleh umat manusia. Dan apa yang ada di dalam Bhagavad Gita menyampaikan bahwa semua ciptaan Tuhan ini dilabel sebagai body of God. Artinya apa? Sebagai tubuh dari Tuhan. Iswara sarwa bhutanam. Berarti kalau itu kita jadikan rujukan lebih lanjut, maka kita harus juga pertama mengharmonisasi diri dengan jagat ini. Dalam artian apapun yang kita pikirkan itu akan berakumulasi dalam bentuk energi alam semesta. Dan berikutnya yang kita ucapkan juga dalam bentuk energi yang akan berakumulasi di jagat ini. Berikutnya yang kita lakukan terhadap jagat ini juga akan berpengaruh pada kita dan yang lainnya. Yang terjadi sekarang kan orang di depan umum barangkali sedemikian memperlakukan alam ini, mencintai Tuhan, mencintai jagat, tetapi yang dibangun justru adalah hoax, dalam artian adalah kata-kata kebohongan. Kata-kata kebohongan itu tidak bagus untuk bumi ini. Itu semuanya akan membangun chaos. Sedangkan tujuan dari satya itu adalah membangun kosmos, yaitu membangun keteraturan terhadap isi jagat ini. Kamu membangun chaos berarti itu adalah membangun ketidakteraturan. Itulah yang di orang-orang IPA menyebut entropi jagat raya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak dari Bunda Pertiwi ini, karena orang Bali bisa menyebut Meme Pertiwi Bapu Akase kan gitu. Bagaimana kita membangun harmonisasi dengan bumi dan kemudian dengan yang namanya langit itu. Dan berikutnya namanya adalah retang, seperti saya sampaikan. Itulah hukum alam. Dan hukum alam itu pasti gitu. Kalau namanya hukum alam dari tingkat makroskopis sampai dengan makrokosmos sampai dengan makroskopis, itu jelas diatur dengan hukum-hukum pasti, deterministik yang disampaikan oleh Newton. Maka dari situ jangan mencoba-coba kita menentang alam ini gitu. Karena kalau ada orang yang menentang alam ini, ujung-ujungnya yang akan menderita adalah dia sendiri. Itu seperti kita menyerang tembok yang ujung-ujungnya akan membalik kepada diri kita. Inilah yang perlu kita sadari bersama-sama. Karena selama ini banyak orang cuma berpikir kepada Tuhan gitu, tetapi dengan melupakan di mana dia berpijak gitu. Maka Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai, hukum alam sudah pasti. Hukum dunia yang sering kita perdebatkan gitu kan. Sebenarnya masalah kebenaran seperti saya sampaikan, termasuk di doa tadi. Kita kan ingin bebas dari yang namanya pembenaran-pembenaran. Karena semakin pintar orang sekarang ini pendidikannya sudah semakin jauh melambung gitu kan. Saya masih ingat, kalau orang-orang tua dulu perhitungannya paling banter 1, 2, 3 gitu kan. Tapi yang terjadi sekarang perhitungannya sudah tinggi banget gitu. Tapi apa yang terjadi? Lupa merenungi diri. Yang akhirnya terjadi cuma perhitungan-perhitungan saja. Dan akibat perhitungan ini adalah kehidupan kita ternyata semakin semrawut sekarang ini.
Cobalah sekarang kita merenung dengan yang namanya rete. Hukum itu yang sudah pasti. Menawar Dharma Sastra jelas menyampaikan, barang siapa yang menentang hukum, mempermainkan hukum, maka pada akhirnya dia sendirilah yang akan dipermainkan oleh hukum itu sendiri. Dan berikutnya, bukan sekedar memilukan, tetapi sungguh sangat memalukan. Itu yang kita juga temukan dalam kehidupan kita. Tapi berikutnya disampaikan, barang siapa yang taat kepada hukum, termasuk hukum-hukum alam ini, maka dialah yang akan dibantu oleh hukum itu. Maka saya berpikir bahwa yang namanya rete, yang namanya dharma itu kan hukum Tuhan. Maka itulah yang mesti kita ikuti bersama-sama. Nah, masih ada lagi yang saya akan bicarakan sebentar, yaitu berkaitan dengan 4 hal lagi yang perlu kita pertahankan untuk bisa mewarah ke dalam diri kita, tumpak pengatang sekarang ini, sekalian juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pak Jero, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, pendengar Pesona Wali dimanapun saat ini sedang berada, mungkin di antara pendengar ada yang ingin bertanya ya tentang makna dari tumpak pengatag atau tumpak warige bertepatan dengan 25 hari gadungan. Silakan di 081 999 306 146. Biasanya tidak mau dia konten langsung ya, takut. takut ya. Nanti kalau nggak ada di komentar Facebook aja Pak Di ya. Facebook Nah, bisa. nanti di streaming aja bisa bertanya kepada Bapak Wan Suje. Dan tadi sudah dibilang yaitu sebentar lagi ada empat apa namanya Pak? 4 makna ya. Iya. 4 makna berarti. Iya, 4 makna akan disampaikan oleh Pak Wan Suje. Tapi saya tidak tahu juga maknanya apa saja. Ya, maknanya apa saja tuh Pak Wan ya. Silakan Pak Wan. Jadi saya sengaja mengambilkan penyangga bumi yang ada di dalam Atharva Weda gitu kan. Karena kita juga perlu memasyarakatkan isi kitab suci kita kan gitu Pak Jero ya. Saya sudah menyampaikan ada 2 hal, satya dan reta. Itu saya anggap sebagai untuk mengubah mindset kita gitu. Mengubah mindset kita berkaitan dengan alam dan kehidupan kita di muka bumi ini. Gitu. Itu yang pertama. Dan berikutnya saya ingin menyampaikan adalah bagaimana mestinya kita bersikap, gitu kan? Tadi baru di mindset berarti di tingkat pikiran mana. Maka sekarang adalah apa yang mesti kita taruh di hati kita, gitu ya. Berarti saya berbicara adalah berkaitan dengan sikap. Ada 2 hal lagi yang disampaikan sebagai penyangga bumi ini, yaitu diksa dan kemudian tapa. Dan biasanya kalau sudah menyebut diksa itu pasti yang kita pikirkan adalah orang menjadi gitu kan. Orang yang akan menjadi sang pandita, sang suminggih di balik ini. Sesungguhnya pemaknaan diksa di situ kan terutama dalam berkaitan dengan penyucian diri. Nah, penyucian diri ini yang dimaknai dalam hidup kemasyarakatan kita adalah bertrikaya parisuddha gitu. Dalam artian adalah bagaimana kita bisa membuat konsisten antara berpikir, berkata, dan kemudian berbuat supaya dia benar-benar baik dan benar. Dan itulah yang disebut sebagai parisuddha. Artinya kita ini sebagai anak-anak dari Bunda Pertiwi ini supaya betul-betul konsisten dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, bisa memperlakukan bumi ini sebagai orang tua kita. Kalau memperlakukan orang tua kita, tentu di situ ada sikap penghormatan dan juga sikap pelayanan, gitu kan? Itu harus ada dulu di dalam diri kita, gitu. Jangan sampai kita masih mengikuti cara berpikir lama yang seolah-olah hanya mengambil saja dari bumi ini. Itu diksa. Dan berikutnya tapa. Tapa itu pengendalian diri. Tidak akan pernah kita melakukan yang tadi manakala kita tidak mampu melakukan pengendalian ke dalam kita.
Maka sekarang saya ingin merenung begini. Kalau saya belajar filsafat, apakah berkaitan dengan filsafat barat atau filsafat timur? Biasanya kita akan mengenal dua hal. Yang dikenal dengan makrokosmos, alam besar, jagat raya ini. Dan kemudian ada alam kecil. Alam kecil itu adalah makhluk-makhluk ini, termasuk kita di dalamnya. Berarti sekarang ada dua hal yang dipikirkan, makrokosmos dan kemudian mikrokosmos kita ini. Kemudian kalau kita lihat di ajaran Trihita Karana, dengan jelas disampaikan kita perlu mengharmonisasi diri kita antara Buana Alit ini dengan Buana Agung, jagat alit dengan jagat ageng. Nah, yang perlu kita pikirkan juga Bapak Ibu dan Saudaraku, apa yang terjadi pada diri kita gitu. Sebagai orang yang belajar dengan latar belakang ilmu keipaan, saya juga tahu bahwa kehidupan itu sesungguhnya ada di tingkat sel, gitu kan. Nah, kehidupan yang ada di tingkat sel ini yang dibangun oleh molekul-molekul dan kemudian atom-atom, jelas juga kita pahami dari sisi kimia bahwa yang namanya atom itu sendiri 99,999 4 kali di belakang koma persen itu adalah berupa ruang kosong. Karena berupa ruang kosong berarti sel itu kan kalau kita berusaha mampatkan dia juga akan kecil banget gitu. Dia sudah tidak bisa dilihat, malah bisa lebih kecil lagi. Betul-betul tan matra di situ. Maka akhirnya saya berpikir begini, jangan-jangan di alam kita ini, kita sebagai Buana Alit, di dalam juga ada alam yang super lebih kecil lagi gitu. Nah, terhadap alam yang super kecil itu kita perlu juga mengharmonisasi diri. Karena kalau kita tidak melakukan harmonisasi diri ke dalam, bisa jadi berbagai penyakit bermunculan pada diri kita. Keluar kita bisa melakukan pencemaran, ke dalam juga bisa melakukan pencemaran. Dalam artian merusak kehidupan yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalau kita melihat jagat ageng ini ke sebagian besar ruang kosong, maka dalam diri kita pun kalau sel bisa melihat, maka melihat manusia ini dari dalam juga sebagian besar ruang kosong. Maka dari situlah saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu melakukan pencarian juga ke dalam, melakukan tirta yatra ke dalam diri kita gitu. Dan tirta yatra ke dalam diri kita untuk merenungi apa yang ada di dalam. Karena kita melabel Buana Agung dikuasai oleh yang namanya Paramatman, Buana Alit dikuasai oleh Atman, Jiwatman. Terus di tingkat sel-sel itu jangan-jangan juga ada bagian Atman yang sampai saat ini tidak disebutkan di dalam kitab suci atau tidak disebutkan juga di dalam buku-buku pelajaran. Dan kita biasanya orang biologi menyebut ada DNA, tapi DNA itu kan materinya. Namun kekuatan di balik itu belum jelas gitu kan. Apakah itu juga labelnya Atman atau mungkin kalau tadi ada Paramatman, ada Atman, ada lagi betul-betul mikro dari Atman itu. Maka dari situlah Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya cintai, pencarian ke dalam inilah kemudian akan mengajarkan kita bahwa kesuksesan dalam hidup ini secara spiritual sebenarnya bukan berdasarkan kuantitas dari apa yang kita konsumsi. Bukan itu. Karena kalau kita berdasarkan banyaknya makanan yang kita konsumsi, banyaknya fasilitas yang kita miliki, jika salah, maka semua itu cuma mencemari dunia ini. Tapi yang lebih penting sungguhnya adalah mari kita melihat seefisiensi apa kita sudah memanfaatkan apa yang disediakan oleh Bunda Pertiwi ini. Itu sebenarnya yang perlu kita lihat, karena kita sudah berpikir ke depan, yaitu buat generasi-generasi yang akan melanjutkan. Maka saya sering mengatakan bahwa bumi ini bukan warisan untuk kita. Apalagi kalau warisan plus dengan
yang namanya polutan. Namun kita hanya diberikan bumi ini dalam bentuk hak guna pakai. Karena hak guna pakai berarti kita mesti mengawalinya dan akhirnya mesti meninggalkannya. Berarti sebagai orang yang baik, antara diterima dan kemudian nanti diserahkan pada generasi berikutnya, mestinya kan jangan yang rusak-rusak disediakan, tetapi adalah sebagai orang yang punya hak guna pakainya akan lebih baik jika bisa menyerahkan lebih baik lagi dibandingkan pada saat kita menerimanya itu. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan sebagai sikap kita untuk mempertahankan, menyangga bumi ini. Dan terakhir, sekali lagi, sebagaimana disampaikan dalam Athara Weda, yaitu dalam bentuk action kita, dalam bentuk perilaku kita, itu dilabel dengan Brahma dan Yajna. Brahma yang dimaksudkan adalah doa. Kok aneh ya, doa disebutkan sebagai tindakan. Orang Bali menyampaikan untuk mencapai kesuksesan jangan dilupakan dua hal, bekerja dan berdoa. Doanya mengawali, bukankah itu sudah biasa kita lakukan? Sebelum bekerja, awalilah dengan doa, supaya apa yang kita kerjakan bukan semata-mata sidaning don, artinya bisa selesai, tetapi juga adalah dia bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Dan kita di Bali ini, seperti saya sampaikan tadi, doa-doanya memang sudah banyak banget gitu kan. Tapi jangan berhenti sampai di doa saja. Kenapa? Karena doa itu memang mengharmonisasi lewat pikiran, lewat perkataan. Tapi kita harus perhatikan juga masih banyak orang di tempat yang lain melakukan yang sebaliknya gitu kan. Di satu sisi orang berdoa saja, yang satunya adalah berbuat justru menguras kekayaan alam. Pasti doanya kalah gitu kan, kurang kencang dibandingkan dengan perilaku itu gitu kan. Maka dari situlah saya ingin mengajak bahwa ritual-ritual dengan doa-doa yang kita lakoni di jagat ini, terutama yang ada di Bali ini, supaya benar-benar kita tahu maknanya. Karena makna itulah yang kemudian memperkuat keyakinan kita. Saya tidak yakin orang betul-betul bisa seradanya baik tanpa pemahaman gitu kan. Karena apa yang ditambahkan di dalam Undang-Undang Dharma Sastra, bahwa yang namanya keyakinan itu harus diawali dengan iksa, harus wawasan harus tahu gitu kan. Tanpa wawasan bagaimana bisa membangun keikhlasan? Tanpa wawasan bagaimana pula bisa membangun keyakinan? Maka keyakinan itu harus kita lengkapi dengan pemahaman, termasuk yang hari ini gitu. Karena hari ini kalau kita perhatikan bagaimana mengucapkan terima kasih kepada secara langsung kepada tumbuh-tumbuhan di desa-desa, saya tahu hari ini pasti nggak tulang guling Pak Bro. Iya, kalau punya kebun cengkeh yang luas gitu kan, paneni yang luas dan seterusnya, rasanya kan tidak salah mereka mengucapkan terima kasih dengan caranya seperti itu gitu. Terus gimana kalau tidak punya gitu kan? Saya juga memperhatikan apa yang terjadi di tetangga, yang dia cuma katakanlah di kota kayak begini ada pohon pisang beberapa gitu kan. Kalau sampai nguling rasanya kok terlalu berlebih gitu kan. Hanya apa? Ya cukuplah memakai daksina cana aja sudah cukup gitu kan. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau yang tadi yantrenya yang banyak, di sini mungkin mantrenya yang lebih banyak. Artinya apa? Semuanya tujuannya sama. Kan ini yang paling penting. Kenapa? Karena kita memiliki tujuan yang sama untuk melakukan harmonisasi dengan alam ini. Dan terakhir, ini yang paling penting saya sampaikan, yaitu yadnya. Cuma banyak orang tidak bisa membedakan antara yadnya dengan yang tadi itu Brahmanya gitu kan. Yadnya yang dimasukkan di sini tentu bukan ritual.
Yang dimaksudkan dengan yadnya dalam pengertian yang seluas-luasnya di situ adalah perbuatan langsung yang bisa membuat diri kita semakin harmoni dengan lingkungan ini. Itulah yang saya sampaikan tadi, mengembangkan perilaku keberaturan di jagat ini. Dan ini permasalahan kita. Karena di era kemerdekaan, tanpa tahu apa pembatasan, ada apa yang terjadi? Orang suka bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Dan akhirnya yang muncul adalah penderitaan. Yangnya itu ingin saya sampaikan bahwa kitab suci kita, baik di Bhagavad Gita dan yang lainnya, jelas menyampaikan bahwa Tuhan menciptakan jagat ini lewat proses yang dikenal dengan nama proses yadnya. Maka semua makhluk yang beliau ciptakan, termasuk manusia ini, mestinya adalah ikut melakukan peran serta, melakukan kerja yang akan memutar yadnya itu. Itulah yang biasa kita kenal sebagai cakraning yadnya itu. Maka dari situ Bapak Ibu dan Saudaraku, jika kita ingin supaya bumi ini tetap kokoh menyangga kita, maka kita juga ikut menyangga beliau gitu kan. Bumi menyangga kita, karena kalau tanpa bumi kita di mana mesti berpijak. Terus kita pun juga mesti menyangganya dalam bentuk perilaku-perilaku yang tadi, mengembangkan keberaturan, termasuk melakukan yang kita label sebagai sekarang biasa disebut eco-care, gitu kan? Ekologi dan kemudian care, artinya adalah bagaimana kita juga bisa bersikap yang memperhatikan, jangan sampai cuek terhadap bumi ini. Kita harus memperhatikan bumi ini. Kalau tidak, kita siapa lagi? Mengapa harus itu saya sampaikan? Karena bumi ini sudah terlalu berat menerima penderitaan dari kita. Sampah plastik itu sudah di mana-mana. Laut kita justru menjadi tempat pembuangan sampah plastik. Yang jadi permasalahan adalah untuk menguraikan plastik menjadi, plastik itu polimer kalau di kimia, supaya dia menjadi monomernya dihancurkan, itu waktunya mungkin puluhan tahun. Setelah hancur dia akan menjadi mikroplastik gitu kan. Mikroplastik jika masuk ke dalam tubuh kita tanpa menyadari, mungkin dia masuk lewat katakanlah ikan yang ada di laut, kemudian kita makan ikan, ujungnya apa yang terjadi? Mikroplastik masuk ke dalam diri kita. Begitu masuk ke dalam diri kita, maka penyakit itu akan muncul. Hanya apa yang terjadi? Yang menyebabkan bumi ini sakit sebenarnya manusia. Terus setelah bumi ini sakit, yang ujung-ujungnya sakit siapa? Manusianya. Makanya kearifan lokal kita di Bali menyebutkan hubungan manusia dengan bumi ini. Katanya kadimanik ring cecupu, bagaikan janin yang ada di dalam rahim. Jika janinnya rakus gitu kan, kuat sekali mengambil darah dari ibunya, ibunya kemudian menjadi kurus gitu. Ujung-ujungnya dia yang akan mati di dalam kandungan gitu kan. Maka dari situlah saya menyampaikan Bapak Ibu dan Saudaraku, lewat memaknai tumpak pengantar pada hari ini, kita sesungguhnya banyak melakukan perenungan, kontemplasi diri kita. Ternyata yang namanya leluhur kita di Bali ini, leluhur kita di Bali ini bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam kitab suci Weda gitu, menjadi bentuk perilaku yang dilabel dalam bentuk ritual, tetapi pemaknaannya luar biasa. Bukankah orang Bali itu punya siasat untuk menjaga sumber-sumber air? Nanti saya akan bicarakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau orang sekarang ketemu pohon besar gitu, pasti yang dibayangkan kalau ini diuangkan kira-kira gimana gitu kan. Kemudian dipotong gitu kan. Coba bayangkan supaya bisa menjadi sebesar pohon itu kira-kira berapa tahun? Berapa tahun?
Barangkali tidak puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan kan. Tapi menumbangannya dalam hitungan menit gitu kan. Kecuali mungkin jatuh sendiri kan lain. Nah, itu lain permasalahan. Karena yang namanya kehidupan kan pasti ada awal, pasti ada akhirnya. Akhirnya apa? Orang Bali, kalau sudah ada pohon seperti itu, diisi saput poleng. Akhirnya saput poleng menyelamatkan kayu itu. Ini menarik juga itu saya bicarakan. Artinya apa? Sedemikian arif orang tua kita, dan kearapan itu banyak yang kita tidak pahami. Dan akhirnya kita menganggap itu mitos kah, itu kan, itu tahyul kah. Coba pikirkan bahwa di balik ketahyulan atau kemitosan itu sebenarnya tujuannya apa? Karena dalam hidup ini yang pertama paling penting itu adalah tujuan. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan juga Pak Jero. Dan kita bisa menggali lebih banyak lagi sebentar berkaitan dengan apa sebenarnya. Lebih lanjut kita perlu pikirkan berkaitan dengan tumpak pengantar ini gitu. Nggih, terima kasih Pak Wayan. Nggih, ampun banyak memberikan masukan atau para pendengar sekalian dimanapun sedang berada ya, tentang tumpak warga seperti tadi dibilang sama Pak Wayan itu tidak mengikuti zaman dulu. Pohon yang isinya mesaput poleng gitu ya, biar tidak ditebang gitu Pak. Akhirnya begitu lah, akhirnya pada intinya ya, daripada tidak diisi saput poleng akhirnya ditebang, mendingan isi saput poleng biar tidak ditebang kan. Ya Pak ya, untuk mempersingkat waktu nih, filosofi dari makna tumpak warga ini gimana sih Pak? Iya. Makanya saya ingin mengajak itulah cara berpikir tadi. Sekarang kan untuk apa kalau kita cuma belajar ilmu-ilmu dari badan Bapak, tapi kemudian kita menjadi sedemikian buta dengan yang kita miliki gitu kan? Iya. Karena kita ingin, saya pribadi berpikir, kita ingin jadi orang Hindu yang benar dan juga menjadi orang Bali yang juga tidak ada salahnya gitu kan. Dalam artian juga benar-benar memahami apa nilai yang ada di balik semuanya itu. Berarti kalau saya bisa menyampaikan berkaitan dengan tumpak landep ini, berkaitan dengan tumpak pengantar ini, itu maksud saya. Itu kan kita memiliki hari lingkungan hidup. Nah, dengan hari lingkungan hidup ini, sesungguhnya kita ingin mengharmonisasi diri kita dengan lingkungan, dengan mencari pemaknaan yang diajarkan oleh tetua-tetua kita. Yang sayangnya saya perhatikan, kita masih mewarisi dalam bentuk ritualnya. Namun kita tidak tahu sebenarnya di balik itu ada pesan. Ada pesan yang penuh dengan kearifan, yang biasa kita mengenal sebagai kearifan lokal. Jangan itu dipandang sebagai keprimitifan gitu kan. Tapi lihatlah bahwa di balik itu ada pesan yang sesungguhnya menginginkan kita supaya bisa hidup harmoni dengan alam ini. Dan kalau kita sudah mampu melakukan pewarah ke dalam diri itu, barulah kita berhak untuk merayakan kemenangan Dharma di saat galungan yang akan datang, 25 hari yang akan datang itu. Tetapi jika perilaku kita masih menguras apa yang ada di muka bumi ini, kesibukan sehari-harinya cuma mencuri hutan, kan gitu yang sekarang terjadi. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak sampah ke sumber-sumber air itu, dan berikutnya menjual tanah-tanah Bali itu. Maka sesungguhnya mereka tidak berhak merayakan kemenangan Dharma atas Adharma. Kenapa? Karena perilakunya masih perilaku Adharma kan gitu. Maka dari situ saya, untuk kita bersama-sama, kalau kita memang mencintai bumi ini, khususnya tanah Bali ini, sebagai bunda pertiwi kita, mulailah kita menyayangi. Dan kalau boleh, jangan terlalu sibuk menjual tanah Bali ini. Karena kalau tanah Bali ini dijual dan kemudian dimiliki oleh orang luar, maka Bali tidak akan bisa kita jaga taksunya. Karena taksu Bali akan lenyap bersamaan dengan hilangnya orang Bali, hilangnya kearifan dari Bali ini. Nah, itu yang dapat saya sampaikan Pak Jero.
Terima kasih Pak Wayan ya, sudah banyak memberikan masukan kepada pendengar Pesona Bali yang pada malam hari ini mengikuti acara membangun citra Hindu dengan topik apa namanya itu, Tumpak Warga gitu ya. Tumpak Warga bertepatan dengan 25 hari sebelum galungan atau menjelang galungan. Itu filosofinya tadi Pak ya. Jadi dapat disampaikan Pak Wan ya, dalam Tumpak Warga yang ada dalam ajaran agama Hindu, tradisi Hindu, untuk mengingatkan umat manusia atas segala jasa besar Tuhan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan kita juga memegang aspek penting bagi kehidupan kita bersama ya, seperti oksigen dan sebagainya, kan begitu Pak Wan. Ini pesan yang terakhir mungkin apa yang disampaikan sama Pak Wan, berhubung waktu juga hampir mendekati pukul 7 gitu ya, pukul 8 malam gitu ya. Pendengar yang berada di rumah, ya terima kasih sudah bergabung ya. Silakan Pak Wan untuk terakhir itu Pak Wan ya, disampaikan. Iya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai, dengan harapan kita bisa membangun harmoni dengan alam ini. Tentu juga dengan tidak melupakan membangun harmoni kita dengan sesama umat manusia. Dan kemudian membangun harmoni kepada Tuhan, Sang Pencipta, yang kemudian merasuk ke dalam seluruh ciptaannya. Ciptaannya itu adalah termasuk bumi dan kemudian makhluk yang lainnya. Maka kalau kita mencintai Tuhan, sudah saatnya dilakukan dalam bentuk pelayanan pula kepada ciptaannya itu, baik bumi maupun tumbuhan dan yang lainnya. Kita akan akhiri perjumpaan kita malam ini dengan menyampaikan mantra yang seperti biasa saya sampaikan. Mari kita ucapkan Om Karam 3 kali. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhave. Ya Tuhan, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan. Semoga semuanya memperoleh kedamaian. Semoga semuanya memperoleh kebajikan dan saling pengertian. Semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, demikianlah tadi acara membangun citra Hindu ya, yang mana topik tadi berjudul Tumpak Warga atau Pengatak. Mudah-mudahan pendengar Pesona Bali apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Sudi tadi ada manfaatnya, apalagi sebentar lagi galungan ya. Oke pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, saya akhiri aja perjumpaan Anda di acara membangun citra Hindu. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang dalam acara Serta Gelombang yang sama. Itu tadi sama Pak Wayan begini. Terima kasih buat penonton malam hari ini telah menyaksikan siaran streaming kami dalam acara membangun citra Hindu. Mudah-mudahan Sabtu depan Pak Wen kondisinya sehat gitu ya. Biasanya setiap malam Minggu atau hari Sabtu Pak Wen kerongkongannya selamat. Iya, selamat malam pendengar Pesona Bali. Sampai jumpa minggu depan ya.